Hargai setiap pencapaian yang menjadikan kita bangsa yang besar. Karena kita pantas merayakannya. 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Saatnya ambil sedikit waktu. Hargai setiap pencapaian yang menjadikan kita bangsa yang besar. Karena kita pantas merayakannya. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wingsu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update. Didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Saudara, kepulan asap terlihat di jalur Gaza pada hari Rabu di tengah perundingan Israel-Hamas soal gencatan senjata. Perundingan damai antara Israel dan Hamas dilanjutkan di Resor Laut Merah, Sharm el-Sheikh di Mesir. Namun di tengah perundingan dengan mediator Mesir dan Qatar, Israel terus menggempur jalur Gaza. Sejak serangan Israel Oktober 2023, jumlah korban tewas lebih dari 67.000 orang. Demikian Kompas Update, terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update. Didukung oleh Yeah, you could be the greatest, you could be the best, you could be the King Kong banging on your chest. You can throw your hands up, you can wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall of fame. Minum Susuzi, seriously bikin tinggi. Tinggi bukan segalanya, tapi segalanya butuh tinggi. Empat 4.000 supporter akan memadati Stadion King Abdullah Jeddah, Arab Saudi untuk mendukung timnas Indonesia. Pemain ke-12 itu menjadi pelecut semangat bagi Jaises dan kolega saat meladeni permainan Arab Saudi. 3 jam jelang kick-off laga hidup dan mati timnas Indonesia, supporter Merah Putih memadati Stadion King Abdullah. Supporter timnas akan memberikan dukungan secara langsung dari pinggir lapangan. Dukungan dari ribuan supporter di dalam stadion akan membakar semangat skuad Garuda. Dan untuk memantau persiapan jelang laga timnas Indonesia versus Arab Saudi, kita akan bergabung dengan supporter timnas. Ada Feby Cherina di King Abdullah Sports City Stadium, Arab Saudi. Selamat malam waktu Indonesia, Feby. Kurang dari 3 jam lagi, timnas ini akan duel do or die dengan Arab Saudi. Seperti apa antusias supporter timnas di sana? Apakah sudah mulai berdatangan? Di Arabia ini luar biasa ya. Lihat semua merah putih di sini, Valencia. Dan kita mau masuk ke dalam baru saja buka pintu stadionnya, tapi memang tadi agak lama menunggu aja sehingga para supporter berteriak. Ya, saudara. Nampaknya kita ada gangguan komunikasi. Feby, sekali lagi bisa mendengar suara saya? Bisa jelaskan? Oke, boleh diceritakan atau digambarkan seperti apa keseruan di sana? Ya, antusias penonton supporter dari Indonesia ini luar biasa ya. Dari yang mereka memang umroh plus nobar juga buat UNI, semuanya berbondong-bondong datang ke Stadion King Abdullah Sports City. Seperti itu. Oke, apa saja yang mungkin mereka bawa untuk mendukung saat timnas nanti bermain? Ya, yang pasti mereka dengan setia memakai jersey merah putih seperti itu, atribut dan juga merah putih juga banyak digunakan.
Oke, baik. Yang jelas kita akan mendukung semuanya masyarakat Indonesia. Ada 4.000 penonton yang mungkin akan meramaikan Stadion King Abdullah. Semangat selalu. Kami titip bagaimana suara supporter di sana nanti. Terima kasih Feby atas laporan Anda. Saudara, Indonesia akan melawan Arab Saudi tanpa kehadiran Kelvin Verdong dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia wajib menang untuk membuka asa bisa lolos Piala Dunia 2026. Hanya dalam hitungan jam, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City di kota Jeddah. Namun di saat yang bersamaan, kabar kurang sedap datang dari skuad Garuda. Pilar inti timnas Indonesia, Kelvin Verdong, dipastikan absen dalam laga melawan Arab Saudi nanti lantaran mengalami sakit leher. Dalam latihan pada Selasa malam, bek kiri andalan timnas ini justru menepi di pinggir lapangan. Absen Verdong membuat juru racik timnas Patrick Kluivert putar otak untuk menentukan strategi. Posisi Verdong dapat ditempati oleh Yance Sayuri dan Dean James yang akan menjaga sayap kiri timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia Sumarji bilang, absennya Verdong juga menjadi strategi timnas untuk melawan Irak di laga kedua. Dari awal datang kami mendapatkan informasi, mendapatkan laporan dari klubnya agar di MRI ulang, dan ketika nyampai kemarin itu langsung kita MRI dan hasilnya tidak ada masalah ya, tetapi kembali lagi ini kaitannya dengan kebugaran dan memang bagian daripada strategi. Selain Verdong, ada 5 pemain yang dicoret Kluivert, yaitu Ramadan Sanantal, Nathan Chuaon, Reza Arya, Jordi Amat, dan Egy Maulana Fikri. Di sisi lain, 23 pemain yang didaftarkan dalam kondisi siap tempur melawan Arab Saudi. Namun analis sepak bola Anton Sanjoyo khawatir dengan kekompakan skuad Garuda saat melawan Arab karena waktu persiapan yang mepet. Sementara skuad Arab Saudi sudah berlatih lebih awal lantaran mayoritas pemain berkarir di liga lokal. Ini yang menjadi kekhawatiran. Sementara Liga Arab sudah diliburkan sejak pekan lalu, sehingga pemain-pemain tim nasional Arab Saudi yang kebanyakan main di Liga Arab ini mereka kan sudah bersatu lebih banyak waktunya daripada pemain-pemain Indonesia. Hanya 2 pemain mereka yang tampil di luar negeri, dan itu menurut saya angkanya nggak signifikan. Pemain Indonesia yang berkumpul hanya paling tidak ini baru 2 hari berkumpul lengkap, mereka punya PR jauh lebih banyak, terutama dalam kohesinya. Hanya juara grup yang dipastikan meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Artinya timnas Indonesia harus meraih kemenangan melawan Arab Saudi dan Irak nanti. Tim Liputan Kompas TV. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi dalam memperebutkan tiket lolos Piala Dunia 2026. Lalu seperti apa peluang Indonesia untuk bisa mengalahkan Green Falcon? Kita akan membahasnya bersama analis sepak bola Ihsan Mahar. Selamat malam Bung Ihsan, salam olahraga. Salam olahraga, Valen. Iya Bung Ihsan, dengan daftar susunan pemain yang sudah kita terima dan sudah kita lihat di Timnas Indonesia melalui Instagram ya. Bagaimana Anda melihat komposisi pemain ini meskipun memang masih rahasia nampaknya ya untuk starter line up malam hari ini? Ya, masih kurang lebih kurang dari 1 jam lagi kita akan lihat 11 pemain utama yang akan diturunkan coach Patrick Kluivert di laga pertama putaran keempat ini melawan Arab Saudi. Tapi kalau melihat dari beberapa pemain yang dicoret tidak masuk dalam daftar susunan pemain, mungkin memang yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa kehilangan Kelvin Verdong tentu sebuah kehilangan besar buat kita, terutama di sisi kiri. Tapi di situ ada Dean James, di situ juga ada Liano Reinders, di situ juga ada Yance Sayuri yang bisa mengisi posisi itu. Terutama mungkin di James yang sangat bagus bermain di Go Ahead Eagles, atau Liano juga sangat bagus bersama Persib terakhir di Liga Champions 2 bermain di sisi kiri.
dan bisa meraih kemenangan dari Thailand. Tapi saya juga menyoroti sedikit Valen, terutama untuk kehilangan Nathan Choen di lini tengah. Kita benar-benar tidak memiliki pemain yang punya tipikal sebagai gelandang untuk merebut bola, karena kita tahu Nathan dalam 2 laga uji coba bulan lalu itu berperan sangat baik untuk berduet dengan Joao Pelupesi di lini pertahanan, di lini gelandang bertahan. Tapi saat ini dengan tidak ada Nathan, otomatis gelandang bertahan yang kita punya sekarang tipikal yang sangat flamboyan atau sangat Eropa bermainnya. Tidak suka menghadapi tim-tim Arab yang notabene bermain keras, bermain kuat, beradu fisik, dan sangat intens bermain selama 90 menit. Jadi ini tentu akan jadi PR bagi Coach Patrick untuk menyusun pemain, terutama dari sisi gelandang bertahan yang saat ini mereka punyai. Iya, Bung Ihsan, kelihatannya kalau main di Arab Saudi ini butuh konsentrasi yang tinggi karena menjadi permainan yang tak mudah untuk bisa bermain di sana. Kemudian bagaimana upaya yang harus kita lakukan, catatan yang harus dipegang kuat oleh Patrick Kluivert dalam menentukan 11 pemain nanti? Ya, yang pasti harus sesuai dengan skema yang diinginkan Coach Patrick. Karena kalau melihat sekarang dengan susunan pemain kita yang mayoritas beberapa pemain utama kita yang belum terlalu fit seperti Martin Paes, Oli Romeni, begitupun juga Tom Haye yang secara kebugaran juga belum sampai ke peak performance-nya dia. Tentu kita butuh berhati-hati bermain. Seperti kita tahu Tom Haye tidak bisa bermain selama 90 menit. Otomatis di lini tengah harus ada pemain yang bisa bersiap membackup atau justru bermain secara penuh untuk mengisi posisi lebih menyerang, karena PR kita utamanya setelah melawan Libanon, begitupun saat melawan Jepang terakhir di Piala Dunia, kita punya kendala untuk mendistribusikan bola secara progresif atau ke zona sepertiga akhir pertahanan lawan. Tentu kita butuh pemain yang lebih kreatif di depan, terutama sekarang kita nggak punya Oli yang bisa, kita sudah ada Oli tapi kita belum tentu nih Oli bisa bermain secara baik seperti sebelumnya. Jadi kita butuh banyak alternatif, terutama Coach Patrick harus bisa mencari masalah, memecahkan masalah kita untuk memberikan umpan progresif seperti akhir, begitu juga finishing touch kita yang selama ini masih punya masalah. Plus satu lagi, kita punya masalah dalam mengantisipasi set pieces atau bola mati di zona pertahanan kita sendiri. Jadi tentu masih banyak sekali PR yang ini, dan semoga saja masa persiapan yang singkat yang hanya relatif full tim hanya dalam 2-3 hari terakhir bisa dimanfaatkan Coach Patrick untuk benar-benar setidaknya meminimalisir dan jangan sampailah kita kalah di pertandingan kali ini. Oke, Bung Ihsan, yang menarik di sini adalah timnas Indonesia ini kan bermain secara tandang di bawah tekanan 50.000 supporter, dan secara non teknis yang jadi perhatian adalah wasit asal Kuwait Ahmad Al-Ali ini yang juga jadi bikin deg-degan mungkin ya dalam permainan nanti. Apa yang harus dipegang oleh para pemain timnas supaya memang semangat mereka tidak pantang menyerah begitu? Ya, perlu banget nih kita punya pemain benar-benar menjaga konsentrasi mereka, menjaga intensitas permainan mereka selama lebih dari 90 menit di laga pertama ini, karena kita tahu Arab Saudi akan selalu berusaha untuk tampil menyerang di kandang sendiri, dan kita ya juga harus bisa tidak terpancing emosi, karena kita lihat di laga terakhir melawan Libanon, begitupun saat kita melawan Saudi, meskipun kita menang di Jakarta kemarin, tapi pemain kita Justin Hubner kena kartu merah. Jadi benar-benar kita harus menjaga emosi kita sehingga pemain, karena dia konsentrasi ini akan menentukan nanti hasil akhir di pertandingan. Oke, terima kasih atas analisa Anda. Semoga nanti pemain timnas bisa bermain all out dan kita pasti akan mendukung untuk yang terbaik. Salam olahraga. Saudara, keluarga santri korban Ponpes ambruk di Sidoarjo menuntut pertanggungjawaban pengurus pondok pesantren sekaligus meminta proses hukum berjalan. Kami akan kembali usai jeda. SA Change Cigar, Cacao and Purple. For the love of quality and taste, aromas in harmony. Change Cigar, Cacao, Purple. SA, love yourself. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya.
Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami dari Wings Food. Gue Mimin, admin akun gosip. Dari pagi sampai malam harus standby. Kalau nggak konsen, musuh besar gue typo. Makanya vitamin gue harus cukup tiap hari dan harus enak. Gue Mimin, gue butuh vitamin. Trisari dulu, bos. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma pomo-pomoan. Kopi, susu, gula aren, nggak blend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami dari Wings Food. Gelar Perkara setiap Sabtu di Kompas TV. Aku Viva melewati 7 tahap nanopurifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh. Sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, alami dari Wings Food. Saatnya ambil sedikit waktu. Hargai setiap pencapaian yang menjadikan kita bangsa yang besar. Karena kita pantas merayakannya. Dipo, investigasi setiap Senin, pukul 8:30 malam. Saatnya ambil sedikit waktu. Hargai setiap pencapaian yang menjadikan kita bangsa yang besar. Karena kita pantas merayakannya. Cerita Rasa, Sabtu, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saatnya ambil sedikit waktu. Hargai setiap pencapaian yang menjadikan kita bangsa yang besar. Karena kita pantas merayakannya. Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Saatnya ambil sedikit waktu. Hargai setiap pencapaian yang menjadikan kita bangsa yang besar. Karena kita pantas merayakannya. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wings Food. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami dari Wings Food. Saudara, tim DVI Polda Jawa Timur kembali mengidentifikasi 6 jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo. Dengan demikian total ada 40 jenazah yang sudah teridentifikasi. Kabid Dokes Polda Jawa Timur Kombes Kusnan Marzuki menyatakan 6 jenazah korban Pondok Pesantren ambruk teridentifikasi pada hari Rabu 8 Oktober. Dengan demikian total sudah ada 40 dari 67 jenazah korban yang telah teridentifikasi. Proses identifikasi ini masih berjalan dengan mencocokkan data antemortem dan postmortem. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, tim DVI Polda Jatim telah berhasil
melaksanakan identifikasi terhadap 6 kantong jenazah yang terdiri dari 6 jenazah dan 6 kantong jenazah cocok atau match dengan 6 nomor antemortem. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 40 korban dari 67 kantong jenazah yang kami terima di pos DVI. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Operasi SAR bangunan ambruk di Ponpes Buduran Sidoarjo dinyatakan berakhir Selasa 7 Oktober 2025. Kondisi bangunan kini sudah rata dengan tanah. 171 orang berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan, 104 orang selamat, dan 67 orang meninggal dunia. Rasa kehilangan yang dialami keluarga korban tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Pihak keluarga menuntut pertanggungjawaban pengurus pondok pesantren sekaligus meminta proses hukum berjalan. Pertanggungjawaban dari yayasan atau pengurus lah ya yang mereka tuntut itu memang katakanlah ini kelalaian, tapi kan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebetulnya kan sudah jelas ya, itu ada pembangunan, renov atau apa dan masih basah pun dengan kering pun itu kan masih dalam proses, tidak boleh dilakukan aktivitas. Namun ada juga yang mengaku pasrah dan menganggap peristiwa ini sebagai musibah. Menemukan 17 jenazah, di mana ada 5 yang dari Bangkalan, 2 ini kebetulan kakak beradik. Saya ketemu langsung dengan orang tuanya, alhamdulillah sudah pasrah dan agak merinding saya waktu itu karena sudah Pak, saya tidak akan buka karena sudah tahu Pak. Polisi memastikan proses hukum ambruknya bangunan Ponpes tetap berjalan. Polisi mulai memeriksa sejumlah saksi dan akan meminta keterangan dari saksi ahli. Langkah yang sudah kami lakukan di sini, kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 17 ya saksi-saksi ini. Namun tentunya nanti akan terus berkembang. Dan kemudian pemeriksaan lanjutan pun juga kita akan minta beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalam proses pengurusan Ponpes itu sendiri, dan kemudian permintaan keterangan ahli. Guna mencegah tragedi berulang, pemerintah akan audit sejumlah pondok pesantren. Kita melakukan audit pesantren-pesantren tua, apalagi di atas 100 sampai 200 tahun, yang tentu nanti koordinasi bersama Menteri PU, audit bangunan, lalu kita carikan anggaran untuk renovasinya. Yang tua dulu, rawan dulu. Pihak Pondok Pesantren Al-Qozini memastikan akan mengosongkan sementara bangunan Ponpes yang dinilai berbahaya. Perwakilan Ponpes juga menyampaikan duka mendalam dan meminta maaf atas insiden ambruknya bangunan Ponpes. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluarga dalam, manakala kami belum bisa memberikan pelayanan kepada santri secara maksimal, dan kami juga mohon maaf kepada semua masyarakat yang mungkin dalam perjalanan hari pertama sampai hari ini ada hal-hal yang kurang mengenakkan hati. Bangunan Ponpes Al-Qozini Buduran Sidoarjo ambruk pada Senin 29 September lalu. Bangunan yang difungsikan sebagai musola 3 lantai ini ambruk saat santri tengah menjalani ibadah sholat asar. 67 orang meninggal akibat peristiwa ini. Tim Liputan, Kompas TV. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai sebuah rumah di Pademangan Barat di Jakarta Utara ambruk. Seorang ibu hamil dan seorang pekerja bangunan sempat terjebak reruntuhan.
Kompas Sport Weekend, Minggu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Berita utama Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam live di Kompas TV. Sapa Indonesia di Kompas TV. Gelar perkara setiap Sabtu di Kompas TV. Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Saatnya ambil sedikit waktu. Hargai setiap pencapaian yang menjadikan kita bangsa yang besar. Karena kita pantas merayakannya. 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Saatnya ambil sedikit waktu. Hargai setiap pencapaian yang menjadikan kita bangsa yang besar. Karena kita pantas merayakannya. Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Saatnya ambil sedikit waktu. Hargai setiap pencapaian yang menjadikan kita bangsa yang besar. Karena kita pantas merayakannya. Bang, bisa nggak usah basa-basi lagi? Kamu langsung to the point aja, kenapa kamu nelfon aku? Kenapa sih kita makin kesini bukan makin dekat malah makin jauh? Udah, kamu nggak usah khawatir sama ibu. Kamu fokus kerja yang benar, ya. Aku kangen kali loh sama mama. Tapi maaf Pak, tahun ini aku nggak pulang kampung, Mak. Mini series Korlantas Polri, Zona Aman, episode 2, Kamis 9 Oktober pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Korlantas Polri. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, nggak blend. Back it so legit. Aromanya aja nikmat, kopinya nendang. Gula arennya legit, perfectly blended. Ini Top Coffee Gula Aren. Legitnya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. I told you so. Top Coffee Gula Aren. Kopi hits Nomor 1, favorit semua dari Wingsu. Sebuah rumah di Pademangan Barat, Jakarta Utara ambruk pada Rabu sore. Seorang ibu hamil dan seorang pekerja bangunan sempat terjebak reruntuhan. Rumah di Jalan Budi Mulya, Pademangan Barat ambruk saat direnovasi. 2 orang sempat terjebak reruntuhan bangunan, yakni seorang ibu hamil dan seorang pekerja bangunan. Evakuasi dilakukan petugas pemadam kebakaran Jakarta Utara dibantu dengan warga. Kedua korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan dalam kondisi syok dan luka-luka. Rumah ambruk ini diduga karena usia bangunan. Awalnya ya kan ini kan memang pas mau dibangun ini kan harus dirubuhin dulu, Nah, yang satu pekerja udah keluar, yang satu belum. Nah, maksudnya mungkin nyariin tukang yang satu lagi karena nggak konfirmasi tukang yang satu. Nah, tiba-tiba ya rubuh, ada di bawah. Itu lagi direnov berarti? Mau direnov, tapi bangunannya harus dirobohin dulu. Baru setelah bangunannya dirobohin mau direnov, rencananya gitu. Memang udah rapuh semua rata-rata. Bangunan gitu. tua ya Bang? Bangunan lama ya. 4.000 supporter akan memadati Stadion King Abdullah Jeddah Arab Saudi untuk mendukung timnas Indonesia. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.